Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Hilton Dolio Tuana Baban, NPM 2011060, kelas TIP 2002, Universitas Budi Dharma. Saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul tentang memori. Pembahasan 1. Pengertian memori. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer stroke, komputer memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. 2. Sejarah memori. Sejarah memori. Drum memori bentuk awal dari memori komputer yang sebenarnya menggunakan drum sebagai bagian bekerja dengan data dimuat ke drum. Drum adalah silinder logam dilapisi dengan bahan ferromagnetik merekam. Drum juga memiliki sederet membaca menulis kepala yang menulis dan kemudian membaca data yang disimpan. Memori inti magnetik atau first write core memory merupakan bentuk awal dari memori komputer. Cincin keramik magnetik disebut core. Disimpan informasi menggunakan polaritas medan magnet. Memori semikonduktor adalah memori komputer pada sirkuit terpadu atau chip, referred sebagai random access memory atau RAM. Ini memungkinkan data yang akan diakses secara acak. Tidak hanya di urutan itu, direkam memori magnetic drum sebagai independen ditemukan oleh beberapa orang. Sebuah uang menemukan pulsa magnetis mengontrol perangkat asas yang memori inti magnetik berbasis. B. Kenneth Olsen menemukan komponen komputer penting paling dikenal untuk magnetic core memory. Paten nomor 31611861 dan menjadi salah seorang pendiri Digital Equipment Corporation. C. J. Forrester adalah seorang pelopor dalam mengembangkan komputer digital awal dan menciptakan random access penyimpanan magnetik kebetulan saat ini. 3. Fungsi memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data bersifat sementara atau RAM dan permanen atau hard disk. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah, fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti memproses sinyal digital saja. Contohnya, kalkulator atau media player. 4. Memori dibagi menjadi dua, yaitu primary memory adalah memori komputer yang secara langsung dapat diakses oleh CPU tanpa menggunakan jalur input atau output komputer. Komponen ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Contohnya RAM atau random access memory, ROM atau read only memory, CC memory. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah A. Menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. B. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. C. Menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Sekunder memory merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau
program. Memori sekunder mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM contoh 1 hard disk 2 flash disk. 5. Mengenal memori. A. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi sementara. Karena bersifat penyimpanannya yang sementara, maka ketika Anda mematikan komputer, semua data yang tersimpan di RAM akan hilang. Sebab itu penting untuk menyimpan pekerjaan yang tengah Anda buat ke penyimpanan permanen seperti hard disk sebelum komputer direstart atau dimatikan. B. ROM atau Read Only Memory. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory yang dapat bekerja sebagai komputer dalam keadaan mati ataupun hidup. Isi dari ROM secara default sudah disediakan dari pabrik pembuat komputer dan tidak bisa dirubah. Agar komputer berfungsi normal, memori ini harus selalu bekerja. ROM berbentuk sebuah sirkuit yang ditanamkan di dalam motherboard. Memori ini menyimpan beberapa program penting untuk menjalankan komputer. C. Cache memori. Cache memori merupakan yang berfungsi sebagai RAM, bekerja lebih responsif. Pada umumnya cache ditempatkan di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi sebelum diberikan ke memori utama. Adanya cache akan mempermudah komputer menemukan informasi mengenai penyimpanan yang lebih besar sehingga ekstraksi data bisa berjalan lebih cepat. D. Hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk pada umumnya memiliki ukuran lebih besar dari flash disk. Memori ini ada yang bersifat eksternal hard disk dan internal hard disk. E. Flash disk. Flash disk atau sering juga disebut USB merupakan memori eksternal yang bersifat portable. Fungsinya sama dengan hard disk, yaitu sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Pengguna komputer banyak memanfaatkan flash disk untuk menyimpan berbagai data. Karena bentuk fisiknya yang kecil, memori yang satu ini seringkali dibawa pengguna kemana-mana. F. DVD memory. DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD, DVD. Pada awalnya adalah singkatan dari Digital Video Disc. Tetapi beberapa pihak ingin agar kepanjangan diganti menjadi Digital Versatile Disc atau cakram serbaguna digital. Agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja, karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai. Sekarang nama resminya adalah DVD saja, dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. G. Compact disc. Cakram padat atau bahasa Inggris compact disc, sering disingkat CD, adalah cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Sejak diperkenalkan secara resmi pada tahun 1982, CD memperoleh puncak penjualan pada tahun 2000 yang mencapai 2,445 juta keping. Kelemahan dari CD adalah kualitas suara yang dihasilkan. Tidak seanalog yang dihasilkan pita kaset yang dapat menyimpan suara standar sinus murni. Akan tetapi merupakan trap atau tangga yang berbentuk sinus dari hasil perubahan sinyal digital ke sinyal analog. Kelebihan dari CD adalah minimnya noise seperti yang ditimbulkan kaset. Selain itu, CD sangat ringan dan mudah dibawa serta merupakan media yang tahan lama. CD menawarkan
kapasitas penyimpanan data yang besar, serta kapasitas produksi yang lebih efisien. Hasil dari pembahasan, hasil penelitian yang dilakukan tentang sejarah memori, kita dapat mengetahui tentang memori, manfaat dan serta pengetahuan lainnya agar semua penulis, bahkan pembaca ini benar-benar memahami tentang memori komputer. Apalagi di zaman teknologi yang maju ini, setiap perkembangan memori sangatlah maju. Memori mengalami perkembangan pesat dalam setiap tahunnya. Penutup kesimpulan, memori berfungsi menyimpan sistem aplikasi, sistem mengendali dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkat kemampuan komputer tersebut. Memori diukur sebagai KB atau MB. Random Access Memory atau RAM merupakan bagian memori yang bisa digunakan oleh para pemakai untuk menyimpan program dan data. Kebanyakan dari RAM disebut sebagai barang yang volatil. Artinya adalah jika daya listrik dicabut dari komputer dan komputer tersebut mati, maka semua konten yang ada di dalam RAM akan segera hilang secara permanen. Saran, semoga setelah menonton presentasi ini bisa menambah pengetahuan bagi penonton. Semoga bisa membantu jika suatu saat menemukan masalah yang sama, dan jika masih terdapat kata yang salah dalam menyusun dan membaca makalah kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton atau membaca presentasi dari kami. Terima kasih.